Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayang Wulandini, nomor NIM 28920505027, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 5 dari Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah budgeting dengan dosen pengampu Ibu Merintan Berliana Simbolon, SEAKCAMAK, tentang pengertian dan contoh soal budgeting. Yang pertama adalah pengertian anggaran atau budget. Menurut Nafarin, anggaran adalah suatu rencana kuantitatif atau satuan jumlah periodik anggaran yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa. Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan. Jadi, anggaran bukan tujuan dan tidak dapat menggantikan manajemen. Menurut R.A. Supriyono, anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dinyatakan dalam satuan uang untuk perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Yang selanjutnya adalah pengertian penganggaran atau budgeting. Penganggaran perusahaan atau business budgeting adalah proses menyusun anggaran guna mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Lalu anggaran adalah hasil output dari proses penyusunan anggaran. Yang selanjutnya adalah tujuan dari anggaran, digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana, mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari, dan digunakan merinci jenis sumber dana yang dicari, maupun jenis investasi, sehingga dapat mempermudah pengawasan, merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil maksimal, menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata, terlihat, menampung dan menganalisis, serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Yang selanjutnya adalah manfaat dari anggaran. Anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan, berarti anggaran mewakili kesepakatan negosiasi di antara partisipan yang dominan dalam suatu organisasi mengenai tujuan kegiatan di masa yang akan datang. Mengarah pada tujuan bersama, anggaran merupakan gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki karena dapat bertindak sebagai blueprint aktivitas perusahaan. Anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan departemen atau divisi yang satu dengan departemen atau divisi lainnya dalam organisasi maupun dengan manajemen puncak. Manfaat anggaran. Anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Anggaran sebagai alat pengendalian yang mengarah manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah. Hal ini akan dapat mengarahkan manajemen untuk menentukan tindakan koreksi yang harus diambil. Anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan untuk bekerja dengan konsisten, efektif, dan efisien dalam kondisi kesesuaian tujuan antara tujuan perusahaan dengan tujuan karyawan. Lalu yang selanjutnya adanya kelemahan dari anggaran. Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan, sehingga mengandung unsur ketidakpastian. Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, dan tenaga yang tidak sedikit, sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap atau komprehensif dan akurat. Bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran, dapat mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang sehingga anggaran tidak akan efektif. Lalu yang selanjutnya adalah kelebihan dari anggaran. Hasil yang diharapkan dari suatu rencana tertentu dapat diproyeksikan sebelum rencana tersebut dilaksanakan. Bagi manajemen, hasil proyeksi ini menciptakan peluang untuk memilih rencana yang paling menguntungkan untuk dilaksanakan. Dalam menyusun anggaran, diperlukan analisis yang sangat teliti terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Analisis ini sangat bermanfaat bagi manajemen sekalipun ada pilihan untuk tidak melanjutkan keputusan tersebut. Anggaran merupakan penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan patokan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh.
Lalu yang selanjutnya adalah fungsi dari anggaran. Yang pertama sesuai dengan fungsi manajemen POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Hal ini disebabkan karena anggaran sebagai alat manajemen dalam melaksanakan fungsinya. Fungsi anggaran yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Anggaran merupakan alat perencanaan secara tertulis yang menuntut pemikiran secara teliti dan memberikan gambaran yang lebih rinci dalam unit dan uang. Anggaran sebagai alat perencanaan juga harus memperhatikan kaitan anggaran yang satu dengan anggaran lainnya. Contoh, anggaran beban distribusi barang yang dapat dijual dengan anggaran barang yang dijual. Apakah peningkatan anggaran beban distribusi diikuti dengan peningkatan anggaran barang yang dijual atau anggaran penjualan? Aspek lain yang penting dari perencanaan dengan menggunakan anggaran adalah perencanaan dana yang tersedia seefisien mungkin. Lalu yang kedua, fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Anggaran yang berfungsi sebagai perencanaan harus dapat menyesuaikan rencana yang dibuat untuk berbagai bagian dalam perusahaan, sehingga rencana kegiatan yang satu akan selaras dengan lainnya. Untuk itu, anggaran dapat dipakai sebagai alat koordinasi untuk seluruh bagian yang ada dalam perusahaan, karena semua kegiatan yang saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya sudah diatur dengan baik. Lalu yang ketiga adalah fungsi pelaksanaan. Anggaran sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan, terlebih dahulu mendapat persetujuan yang berwenang, terutama dalam hal keuangan. Pekerjaan disetujui untuk dilaksanakan jika tersedia anggaran dananya atau tidak menyimpang dari anggaran. Anggaran bertujuan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan atau laba. Selanjutnya fungsi anggaran yaitu fungsi pengawasan. Anggaran merupakan salah satu alat pengawasan atau pengendalian atau controlling. Pengawasan berarti mengevaluasi atau menilai pelaksanaan pekerjaan dengan cara yang pertama membandingkan realisasi dengan rencana atau anggaran. Yang kedua, melakukan tindakan perbaikan bila dipandang perlu atau bila terdapat penyimpangan merugikan. Selanjutnya adalah jenis-jenis anggaran, yaitu jenis anggaran dari segi dasar penyusunan, yaitu ada anggaran variabel atau variabel budget. Adalah anggaran yang disusun berdasarkan interval atau kisaran kapasitas aktivitas tertentu, pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat aktivitas atau kegiatan yang berbeda. Contoh, anggaran penjualan disusun berkisar antara 500 unit sampai dengan 1000 unit. Anggaran variabel disebut juga anggaran fleksibel. Yang kedua, anggaran tetap atau fixed budget adalah anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu. Contoh, penjualan direncanakan 1000 unit, dengan demikian anggaran lainnya dibuat berdasarkan anggaran penjualan 1000 unit tersebut. Anggaran tetap disebut juga anggaran statis. Selanjutnya adalah jenis anggaran dari segi penyusunan. Yang pertama, anggaran periodik atau periodic budget adalah anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu. Yang kedua, anggaran kontinu atau continuous budget adalah anggaran yang dibuat untuk melakukan perbaikan atas anggaran yang pernah dibuat sebelumnya. Yang selanjutnya, jenis anggaran dari segi jangka waktu, yaitu anggaran jangka pendek atau short range budget adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama 1 tahun. Contoh, anggaran untuk keperluan modal kerja disebut juga anggaran taktis. Lalu yang selanjutnya, anggaran jangka panjang atau range budget adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contoh, anggaran untuk investasi barang modal, misalnya pembelian aktiva tetap, pabrik, mesin, dan lain-lain. Anggaran modal disebut juga anggaran strategis. Lalu yang selanjutnya, jenis anggaran dari segi bidang, yaitu anggaran operasional atau operational budget adalah anggaran untuk menyusun anggaran laba rugi. Lalu yang kedua ada anggaran keuangan atau financial budget adalah anggaran yang dibuat untuk menyusun anggaran neraca. Selanjutnya jenis anggaran dari segi kemampuan menyusun. Ada anggaran komprehensif atau comprehensive budget adalah rangkaian dari berbagai jenis yang disusun secara lengkap. Lalu ada anggaran parsial atau partially budget adalah anggaran yang disusun hanya untuk bagian anggaran tertentu saja.
Yang selanjutnya jenis anggaran dari segi fungsi, yaitu ada anggaran tertentu atau appropriation budget. Adalah anggaran yang ditujukan untuk tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk manfaat lain. Contoh, hasil menjual barang dianggarkan untuk melunasi hutang usaha. Lalu yang kedua ada anggaran kinerja atau performance budget, adalah anggaran yang disusun berdasarkan fungsi kegiatan yang dilakukan dalam organisasi. Misalnya untuk menilai apakah biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas tidak melampaui batas. Contoh, anggaran biaya bahan baku, apakah realnya melampaui yang telah dianggarkan. Berikut ini ada contoh soal dari anggaran, yaitu pada perusahaan Aska Toys diperoleh data-data sebagai berikut ini. Harga tersebut belum termasuk PPN 10% dan riwayat penjualan periode 2015 sampai dengan 2020 yang berhasil diperoleh tim anggaran dan akan dijadikan sebagai data anggaran penjualan adalah sebagai berikut ini. Yaitu di sini ada produk mainan dan harga. Di sini ada ular tangga yaitu senilai 80, ludo senilai 40 dan mini kitchen senilai 130. Di sini sampai ada riwayat penjualan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. 2015 terjual 800 unit, 2016 250 unit, 2017 150 unit, 2018 250 unit, 2019 700 unit, dan 2020 900 unit. Produk mainan untuk ular tangga, presentasi penjualannya yaitu 50%, untuk ludo 30%, untuk mini kitchen 20%, maka totalnya menjadi 100%. Lalu pada sistem penjualan berdasarkan evaluasi tim terhadap pola penjualan yang terjadi selama ini, produk-produk yang terjual selalu mengikuti pola musiman dan penjualan tertinggi diperoleh pada bulan Juli sampai dengan Oktober. Berdasarkan data tersebut, tim telah menyusun pola penjualan bulanan yang dijadikan dasar dalam menyusun anggaran penjualan, yaitu pada tabel berikut ini. Di sini pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember, penjualan per bulan tahun 2020, maka presentasinya adalah 100%. Untuk bulan Januari yaitu 5%, Februari 5%, Maret 6%, April 8%, bulan Mei 8%, bulan Juni 8%, bulan Juli 11%, Agustus dan September 11%, Oktober 9%, November 9%, dan Desember 9%. Penjualan per bulan tahun 2020. Maka totalnya menjadi 100%. Di sini diminta hitunglah penjualan toys selama 2015 sampai dengan 2020. Lalu yang kedua, buatlah hasil perhitungan penjualan per bulan untuk tahun 2020. Oke, maka di sini adalah perhitungannya yang sudah dihitung. Di sini adalah informasi dari produk mainan, persentase penjualannya. Di sini ada ular tangga 50%, ludo 30%, mini kitchen 20%, maka totalnya 100%. Lalu di sini informasi produk mainan dengan harga mainannya. Di sini adalah ular tangga 80, ludo 40, dan mini kitchen 130. Di sini dalam bentuk dolar ya. Nah, maka tadi kita diminta untuk menghitung anggaran penjualan tahun 2015 sampai 2020. Di sini ada penjualan per tahunnya, kuantiti penjualan per tahunnya di sini 800. Nah, untuk penjualan per tahunnya di sini ada 400 untuk ular tangga. Untuk mencarinya adalah presentasi penjualan dikalikan dengan penjualan per tahun, maka hasilnya adalah 400. Untuk ludo juga sama. Presentasi penjualan kita kalikan dengan penjualan per tahun. Untuk mini kitchen juga sama, presentasi dari penjualan kita kalikan dengan kuantiti penjualan per tahun, maka hasil yang diterima adalah sebagai berikut ini. Untuk menghitung penjualan dalam harga atau dalam nilai dolar di sini adalah ular tangga 32.000 kita dapatkan dari hasil dari penjualan, yaitu ular tangga kita dapatkan tahun 2015 32.000 dari nilai penjualan dalam bentuk dolar 80 dolar kita kalikan dengan penjualan di
ular tangganya di sini 400. Untuk ludo juga sama. Di sini 40 kita kalikan dengan 240 kuantiti penjualannya. Untuk mini kitchen juga sama, kita dapatkan nilai 20.800. Di sini adalah hasil dari 130 dalam bentuk dolar, kita kalikan dengan jumlah penjualan di mini kitchen 160, maka kita dapatkan 20.800. Untuk selanjutnya 2016 sampai dengan 2020 juga sama. Di sini kita mencari PPN-nya yaitu 10%. Kita dapatkan nilai 10% ini dari kita kalikan 10%, kita kalikan dengan jumlah dari penjualannya, ular tangga, ludo, dan mini kitchen. Maka kita dapatkan nilai 6.240. Nah, total penjualannya di sini yaitu hasil dari penjumlahan per unit mainan, yaitu dari ular tangga, ludo, mini kitchen, dan juga PPN. Maka kita terima hasil 68.640 di tahun 2015 dan seterusnya sampai dengan 2020. Maka total penjualan 2015 sampai dengan 2020 yaitu senilai 261.690 dolar. Selanjutnya adalah di tahun 2020, di sini informasinya yaitu total penjualan di tahun 2020 adalah 900 unit. Maka di sini penjualan per bulannya dalam presentasi di sini Januari 5%, Februari 5%, Maret 6%, April 8%, Mei 8%, Juni 8%, Juli 11%, Agustus 11%, September 11%, Oktober sampai dengan Desember 9%. Maka untuk kuantiti dari penjualan per bulan tahun 2020 yaitu penjualan tahun 2020 di bulan Januari yaitu 45. Di sini adalah hasil perkalian dari total unit yaitu 900 kita kalikan dengan presentasi di bulan Januari yaitu 5%, maka kita dapatkan 45. Lalu di bentuk bulan Februari juga sama. Jumlah unitnya 900 kita kalikan dengan persentase di bulan Februari yaitu 5%, maka kita terima penjualan di bulan Februari yaitu 45. Kemudian di bulan Maret juga sama, hasil dari perkalian 900 unit kita kalikan dengan persentase penjualan di bulan Maret yaitu 6%, maka kuantiti penjualan di bulan Maret yaitu 54. Di sini sampai seterusnya juga sama. Selanjutnya kuantiti penjualannya di sini yaitu untuk ular tangga kita dapatkan 22,5. Di sini hasil dari perkalian persentase ular tangga 50%. Kita kalikan dengan kuantiti per bulannya yaitu 45. Jadi kita terima untuk ular tangga 22,5. Untuk ludo juga sama yaitu 30% kita kalikan dengan jumlah penjualan per bulannya yaitu 45, maka untuk ludonya senilai 13,5. Untuk mini kitchen juga sama, 20% kita kalikan dengan kuantiti per bulannya yaitu di bulan Januari 45, maka kita terima totalnya 9. Nah, untuk bulan Februari sampai dengan bulan Desember perhitungannya sama. Nah, untuk penjualan dalam nilai dolar yaitu di sini di ular tangga pada bulan Januari kita terima 1.800. Kita dapatkan angka 1.800 yaitu hasil perkalian dari 80 kita kalikan dengan kuantiti penjualannya yaitu 22,5. Untuk ludo juga sama, di sini 540 hasil dari perkalian 40. Di sini kita kalikan dengan kuantiti ludo ini. Untuk mini kitchen juga sama, di sini kita dapatkan angka 1170 yaitu dari 130 kita kalikan 9. Maka hasilnya 1170.
Untuk PPN 10%, yaitu 10% kita kalikan dengan jumlah penjualan dalam bentuk dolar, yaitu kita jumlahkan dengan ular tangga 1500, ludo 540, dan mini kitchen 1170. Maka kita terima nilainya 351. Nah, untuk total penjualannya, yaitu hasil penjumlahan dari penjualan mulai dari ular tangga, ludo, mini kitchen berikut dengan PPN. Maka hasilnya kita terima di bulan Januari 2020 3.861. Untuk Februari sampai dengan Desember juga sama perhitungannya. Baik, di sini total penjualannya adalah $77.220.